Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام كإلهام الملائكة المقربين. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير عليه وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. Masyarul hadirin, bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah salat Jumat Masjid Lawal Kidul rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat demi nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Di antara kenikmatan Islam dan iman adalah satu lagi kenikmatan yang teramat sangat besar, yaitu kita dijadikan umat Rasulullah, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah begitu memanjakan kita, bapak hadirin. Kita diberikan bermacam-macam kelebihan, kemuliaan dari hal-hal yang luar biasa dengan berkat keagungan baginda Rasulullah. Karena Rasulullah adalah Habibullah, kekasihnya Allah, maka kita pun sebagai umat ikut tersanjung dan ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah tanggal 1 Rabiul Awal
Yang mana bulan Rabiul Awal kita semua tahu adalah bulan kelahiran baginda Rasulullah. Mulai dari bulan Rabiul Awal ini sendiri, Bapak hadirin, menjadi agung, menjadi mulia, itu karena kelahiran Rasulullah. Sebelum adanya peristiwa kelahiran Rasulullah, di dalam syariat ataupun menjadi juga adat orang-orang Arab, itu bulan Rabiul Awal tidaklah ada satu kelebihan. Bulan itu sudah ada dari zaman semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Adanya penyebutan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai akhir Ramadan. Dah Zulhijjah. Dikenal di kalangan Arab, dikenal dalam syariat sebelum Nabi Muhammad, ada bulan yang disebut Ashhurul Hurum, bulan haram. Ini bulan agung dan diagungkan oleh orang-orang Arab, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan. Namun Rabiul Awal tidak ada kelebihan. Allah mentakdirkan Nabi Muhammad SAW itu terlahir di bulan Rabiul Awal. Kata ulama, hikmahnya agar orang tidak nanti menyangka kemuliaan Nabi seandainya Nabi itu lahir di bulan Rajab atau di bulan Muharram atau di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Orang akan menyangka Nabi Muhammad mendapat kemuliaan dari bulan-bulan mulia tersebut, karena Nabi terlahirkan di bulan itu. Tapi Allah takdirkan untuk Nabi Muhammad, beliau dilahirkan di bulan yang tadinya tidak pernah diperhatikan dan dianggap lebih oleh manusia, yaitu bulan Rabiul Awal. Maka bulan Rabiul Awal pun menjadi teramat sangat mulia, agung. Hadirin rahimani rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini kita ingin mengupas beberapa hal harus patut kita sadari dan kita syukuri. Kita dijadikan umat Rasulullah. Di antaranya, hadirin, bapak-bapak, saudara-saudaraku, begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang kecil, tapi diberi besar. Amalan-amalan yang terkesan sepele, tapi mampu melebur dosa kita dengan jumlah yang teramat sangat besar. Amalan-amalan yang sederhana, tapi bisa mengangkat derajat kita tinggi di sisi Allah. Bahkan untuk umat Rasulullah, Allah berikan yang tidak pernah Allah berikan kepada umat sebelumnya. Jangankan beramal soleh, Pak, baru terlintas untuk berbuat suatu kebaikan, kita langsung dicatatkan pahala yang sempurna. Walaupun seandainya ternyata tak jadi kita gawekan. Mari kita angkat beberapa hadis Rasulullah. Dalam sebuah hadis dan banyak riwayat, Rasul mengatakan, man hamma bihasanatin walam ya'mal biha kutiba lahu hasanah kamilah, fa in ya'malha aw ya'mal biha kutiba lahu asyra amsalihah aw yudha'if ila 70 dha'fan aw ila 700 dha'f. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'mal biha kutiba lahu hasanah kamilah wa man ya'mal biha kutiba lahu sayyi'atun wahidah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini luar biasa, pemberian Allah yang sangat agung, Pak. Rasul mengatakan, siapa yang punya niat, punya keinginan
untuk melakukan suatu perbuatan yang baik, falam ya'mal biha, tapi dia tidak gawekan, tidak dikerjakannya, entah karena uzur. Misal, semalam kita hadir maulid, dengar ceramah, lalu kita di situ diingatkan untuk agar kita melakukan solat sunnah witir. Karena banyak sekali di antara kita Pak setahun penuh tidak solat witir, kecuali di Ramadan itulah. Padahal sunnah witir itu sunnah sepanjang tahun, setiap hari. Begitu dia di majelis, subhanallah, dia mampu menerima nasihat tadi, lalu dia tekad, insyaAllah malam ini aku akan mulai solat witir. Begitu selesai acara, dengan kesibukan ini dan itu, baliklah dia sampai ke rumah. Kebetulan misal Pak, lampu mati. Dalam keadaan lampu mati tadi, lupa dia dengan salat witir. Sebab ngurusi mana cara biar ngondisikan rumahnya kondusif. Hanya dia tidur. Bangun-bangun sebelum subuh atau subuh. Nah, hamma bihasanatin, dia punya niat untuk melakukan satu kebaikan, tapi tidak sempat digawekannya. Maka subhanallah, untuk umat Rasulullah, Allah tidak sia-siakan niat hasanah kita. Diberikan oleh Allah, nih ku berikan engkau pahala sempurna, seakan-akan kita melakukan perbuatan tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, kalau seandainya dikerjakan, dia punya tekad lalu dikerjakannya, maka Allah tidak balas satu dengan satu Pak. Paling kecil 1 ganti 10 pahalanya. Bahkan sampai 70, bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan ada beberapa jenis amalan Allah yang tahu. Luar biasa. Belum selesai hadis ini. Lalu Rasul mengatakan, seandainya sebaliknya ada orang pengen berbuat dosa, direncanakannya. Misal, dia niat untuk menemui seorang perempuan yang bukan muhrim. Janjian sudah janjian nak ketemu Pak. Subhanallah, begitu mendekati waktu dia akan bertemu, tiba-tiba hujan deras, lampu mati pula. Rumahnya banjir. Kacip yang Palembang Pak. Tak jadi dia mentu. Tak jadi dia bermaksiat. Ini lutuf minallah. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba Pak. Hamba itu dicegahnya dari untuk bermaksiat. Kadang pencegahan itu dengan bentuk musibah. Kadang dalam bentuk yang lebih lutuf, lebih ringan lagi, dibuatnya lupa oleh Allah kita. Lupa dengan gawe buruk tadi. Walaupun sudah punya niat. Nah, sehingga tak jadi dia berbuat maksiat Pak. Apa kata Rasulullah Pak? Untuk umat Rasulullah, wong yang sudah punya niat untuk melakukan keburukan, maksiat, kesalahan, lalu tak jadi digawikan, dicatat pahala untuk dia. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah. Kalau kita punya niat baik, tak jadi digawikan, dicatat pahala sunnah. 1. Digawikan, dilipat gandakan 10 sampai 70 sampai 700 kali lipat. Lah ini perbuatan dosa. Kita pengen berbuat dosa, punya niat pengen berbuat keburukan, tak jadi kita gawikan, diberikan pahala sempurna oleh Allah. Lalu seandainya, tapi jangan dianggap ini pemberian Allah lalu kita permainkan. Kita lakukan dosa tadi, maka dosa yang dicatat untuk kita cuma 1 dosa. Cuma 1 dosa. Kalau kita gawikan, itulah dosa kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini umat Rasulullah, diberikan Allah khusus ya. Lalu dari segi amalan Pak, begitu banyak amalan yang kecil, sederhana, tapi ganjarannya luar biasa. Misal, ini mudah-mudahan kita istiqomah Pak ya,
Apalagi ini bulan Rabiul Awal, kita berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau wong cak kita ni dak apa-apa Pak. Beramal ngeje pahala. Beramal ngeje ampunan dosa. Beramal ngeje naik derajat. Tapi kalau orang-orang soleh tidak lagi dia ukurannya ngeje pahala, ngeje ampunan dosa, tapi beramal untuk pengen dekat sama Allah, pengen dekat dengan Rasulullah. Pengen dapat ridha Allah, pengen dapat ridha Rasulullah, pengen dicintai Allah, pengen dicintai oleh Rasulullah. Itu tingkatan orang-orang soleh. Rasul mengatakan dalam suatu amalan, siapa yang masuk pasar, bukan masuk masjid, masuk pasar. Ya sekarang ini kalau pasar ini ya ruko termasuklah, mall, pasar rakyat jelas. Lalu dia membaca doa zikir masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi bukan langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau doa zikir ba'da salat, ba'da subuh, ba'da maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini ada tambahan sedikit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini amalan Pak disunnahkan kalau kita masuk pasar dan juga masuk pemakaman, masuk kubur. Ada hadisnya. Kalau masuk pasar yang untung cuma kita. Tapi kalau kita model Jumat rajin kita ziarah ke orang tua kita Pak. Pas masuk pemakaman itu ada ratusan makam. Sepanjang masuk kita baca zikir ini, yang dapat untung kita, ahli kubur dapat juga. Ini ada hadisnya. Balik cerita hadis ini kalau kita pakai untuk masuk pasar Pak. Ingat, yang kita masuk ini pasar. Bukan majelis taklim, bukan masjid jami, bukan surau musolla, bukan kota Madinah, bukan kota Mekah, bukan Masjid Nabawi, bukan Masjidil Haram. Pasar. Tapi begitu hebat Allah berikan. Siapa yang masuk pasar, baca doa tadi Pak, apalkan, bini kita ajarkan. Apa kata Rasulullah? Kutiba lahu alfi hasanah. Subhanallah. Diberikan baginya pahala 1 juta pahala. Sallu ala Nabi Muhammad. Zikirnya panjang zikirnya apa panjang ayat kursi Pak? Ayat kursi lebih panjang. Pendek zikir ini. Tidak soleh. Tapi berapa banyak orang tahu tapi tidak mengamalkannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut. Satu tambahan, biyadihil khair. 2 tambahan baru, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bukan cuma itu. Kata balahu alfi hasanah, diberikan 1 juta pahala. Wa huwa alfi sayyi'ah, dan dihapuskan darinya dosa 1 juta dosa. Saudara Nabi Muhammad. Bukan sampai situ, ditambah lagi kata Rasulullah, wa rafa'alahu darajat alfi darajat. Diangkat baginya 1 juta derajat. Saking besar fadail ini Pak, banyak orang-orang soleh sengaja masuk pasar walaupun tidak ada tujuan untuk jual beli. Tak kata yang dibeli, atau dia sekedar membeli sesuatu yang sederhana tanpa hajat demi mendapatkan fadilah ini. Amalannya sederhana, macam kalimat tadi Pak, tapi yang kita dapatkan luar biasa. Kenapa sampai demikian? Karena ini pemberian Allah untuk umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad. Nabi kalau untuk masuk kubur apa bedanya? Kalau untuk masuk kubur, untuk kita sama dengan ini pahalanya Pak. Ganjarnya sama. Kalau kita masuk kuburan, pemakaman, maka diampunkan 1 juta dosa, dicatatkan 1 juta pahala, diangkat 1 juta
faedah untuk ahli kubur, Allah terangkan kuburan-kuburan yang kita lewati. Sallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa, Pak. Ini umat Rasulullah. Kita contohkan lagi untuk umat Rasulullah. Rasul mengatakan, man dalla ala khair kafailih. Siapa yang ngajak orang dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan itu, dengan tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Nah, ini banyak kesempatan, Pak. Misal kita ngabarkan sama kawan kita, Jul, malam ni Maulid Arba'in di rumah Habib Ali bin Syahab, Habib Ali Jenggot Abang di Sungai Bayas belakang Pasar Kuto. Habis isyak, jangan tak hadir kau. Semalam sudah tak hadir. Yo khair, insya-Allah ana siap hadir malam ini. Yang ngajak ni Pak tak pergi ternyata. Kita ada urusan, bini kita sakit, kita ngejum ke bini kita. Misal, kawan kita si Jul tadi tu tahu berkat kita, dia pergi, bahkan dia ngajak 5 kawannya. 5 kawannya diajaknya pergi maulid tadi, Pak. Maka apa kata Allah? Apa kata Rasulullah, Pak? Untuk kau yang ngajak tadi, baiklah pahala wong 6 ikut itu. Sallu ala Nabi. 6 orang tadi si Jul sama ngajak kawan 5, Pak. Pahala mereka dapat tanpa dikurangi sedikit pun, kita dapat pahala itu. Makanya galak-galaklah ngajak wong berbuat kebaikan. Nah, hadis ini tidak stop sampai situ. Nabi mengatakan sebaliknya, kalau ada orang yang naudzubillah mengajak orang lain untuk berbuat keburukan, falahu, maka baginya dosa sebanyak orang yang melakukannya, walaupun dia dewa tidak melakukan. Malam ni ada organ tunggal, aku dengar organ tunggal Fulan bin Fulan terkenal, Pak, betina pakai gok tidak telanjang. Wah, semangat kalau nak pergi. Ngapa? Menggiurkan ini. Belum lagi dengan segala bentuk kemungkaran di situ. Semangat nak pergi. Yang ngajak ini, Pak, subhanallah, ceritanya sama, bininya sakit. Tidak pergi dia. Tidak hadir dia. Yang diajaknya tadi, si Jul tadi, Pak, pergi ngajak 5 ikut pula kawan. Kalau diumpamakan dosa, Pak, budak 6 ikut ni pergi ke acara organ tunggal tadi dengan segala bentuk tak semekuknya tadi, dengan segala dosa-dosa tadi, masing-masing ngawak 1000 dosa. Yang hadir ni, Pak, kita yang ngenjuk tahu tadi, kita yang ngajak tadi dapat 6000 dosa. Sekarang berfikirlah kita, nak gagah ngajak orang bermaksiat ni, nak 17-an tak lama lagi, Pak. Minta maaf, kamu yang jadi RT RW, jadi tokoh masyarakat, jangan gagah-gagahan. Ya, yang camat ataupun sepucuknya, karena urusan ini baliknya kepada mereka-mereka ini. Kalau kamu ngadakan acara nyambut 17 Agustus ini dengan ini nuansa maulid, digabungkan dengan maulid, adakan acara-acara lomba-lomba Islam, 1000 pahala balik ke kamu. Ini lemaknya jadi RT, lemaknya jadi RW, lemaknya jadi camat, Pak. Sampailah ke pucuk bangsa presiden, instruksi setiap PNS seluruh Indonesia, setiap badan-badan harus ngadakan maulid dalam rangka nyambut 17-an. Berapa ratus juta manusia muslim ini beribadah berkat maulid tadi. Presiden duduk manis, Pak. Tapi kalau sebaliknya, difasilitasi, diizinkan, dimodali untuk buat acara yang sifatnya maksiat, dia paling parah keadaannya. Di mana tempat bermaksiat, dosa itu balik ke dia. Karena perintah dari dia, izin dari dia. Na'udzubillah. Masyarul ahibba rahimani rahimakumullah. Di antara keberuntungan, Pak, yang luar biasa, kalau kita jabarkan sangat banyak. Amalan sepele tapi pahala besar, berkat Rasulullah. Habis solat diajar ke maca subhanallah 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 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33.
genep ke 100 tambah Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asila. Apa pahalanya? Apa yang kita dapatkan ganjarannya? Apa kata Rasulullah, Pak? Dengan amalan yang sepele. Tak lebih dari 5 menit gawe ini, Pak. Tapi banyak orang tak betah. Selesai solat berdecut lagi ke belakang, langsung buka HP. Ada lagi kelompok yang dah galak berwirid. Sediaman bae dia. Habis main langsung salat sunnah. Kita wirid, Pak. Baca. Ringan, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, lengkap ke 100. Apa yang kita dapat? Kata Rasulullah, mukaffiratudz dzunub wa in kana misl zabadil bahr. Ngampuni dosa gawe ini, tasbih, tahmid, tahlil tadi, Pak, takbir tadi. Ngampuni dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Jumlahnya tidak pacak kita hitung, banyak itu, Pak. Lalu Rasulullah mengatakan lagi, amalan yang sangat sepele. Ma yatasaffaha rajulani muslimani. Tidaklah bersalam-salaman dua orang muslim. Salaman, Pak, sunnah Nabi. Tapi jangan salah, lanang sama lanang. Betino jangan diselamani kecuali muhrim. Tidaklah dua orang muslim bersalaman, kata Rasulullah, kecuali sebelum tangan mereka yatafaraqa bainahuma, terpisahkan, Allah sudah ngampunkan dosa-dosa mereka. Allah rontokkan dosa-dosa mereka seperti Allah merontokkan daun yang kering dihembus angin. Terakhir, Pak, ingat waktu. Di antara kemuliaan yang teramat sangat luar biasa, dan insya Allah ya Rabb kita mendapatkan bagian ini. Mudah-mudahan Allah ya Rabb mantapkan iman kami sampai kami wafat ya Allah dalam keadaan Islam, iman, cinta kepadamu, cinta kepada baginda Rasulullah. Surga itu nanti, ikhwan, yang pertama kali masuk Rasulullah. Ini bukan cerita dibuat-buat, tapi memang berdasarkan hadis Rasulullah. Di surga istilahnya, Pak, ada di tangan Rasulullah. Yang masuk pertama surga itu para anbiya wal mursalin, nabi dan rasul. Dari kalangan nabi dan rasul, yang paling terakhir, jangan salah, Nabi Sulaiman. Di kalangan nabi dan rasul beliau paling akhir, bukan dari seluruh manusia beliau terakhir, tidak. Di kalangan nabi dan rasul beliau yang paling terakhir masuk. Kenapa? Paling banyak dapat nikmat di dunia. Jadi jangan ladas kita banyak nikmat dunia ini, Pak. Selesai galau-galau, baru umat dari semua nabi-nabi masuk surga. Umat siapa yang duluan masuk surga? Siapa, Pak? Kita umat Rasulullah. Kita umat Nabi Muhammad yang datang di akhir paling buntut ini, didulukan oleh Allah. Kuharamkan surga dari semua umat kecuali umat Muhammad Habibi. Kecuali umat Rasulullah udah masuk surga, baru umat Nabi lain masuk ke dalam surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini luar biasa Nabi Muhammad, Pak. Rugi kalau kita tidak berusaha mencintai Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa nolong kita yaumil kiamah, bahkan di alam barzakh, kecuali beliau Rasulullah. Pengen dicintai Allah, cintai Nabi Muhammad. Ini momen yang biasa, Pak. Bulan Rabiul Awal. Jangan cak tak tahu ada acara maulid. Apalagi sungkan galak hadir maulid, Pak. Rugi kita. Bahkan kalau bisa kita menjadi bagian untuk mensukseskan acara maulid itu. Maulid terus setiap malam, pagi, siang, malam. Kata ulama, kata Syekh Ibnu walau anna amila kulla yaumin, bahkan kulla hinin. Saya kita melakukan maulid tiap saat, itu masih kurang untuk nebus jasa baik Rasulullah untuk kepada kita. Itu kewajiban kita untuk memuliakan mengagungkan Rasulullah. Mari ikhwan kita syukuri nikmat Allah, kita jadikan umat Nabi Muhammad ini. Hidupkan sunnah Nabi, buka sejarah Nabi agar kita bertambah cinta kepada beliau. Mari Pak amalkan satu amalan yang dianjurkan oleh para salaf, sangat ringan, minimal 3 kali sehari. Ucapkan, kalau pacak dengan hati yang hadir, Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahilladzi ja'alani boleh. Kalau dewean ja'alani, kalau kita kami ja'alana. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alani Muhammad. Minimal 3 kali, nak lebih boleh. Itu yang paling gampang. Kalau bapak bisa tambahkan jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Ulangi 3 kali. Lalu yang keempat, jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhala ma jaza nabiyan anhum. Jenggotiban tidak asing zikir ini. Mudah-mudahan Allah jadikan bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang penuh berkah untuk kita, untuk keluarga kita, untuk negeri kita insya-Allah. Allah takdirkan kita menyambut 17-an, menyambut hari kemerdekaan berbarengan dengan bulan Maulid ini. Mudah-mudahan benar-benar negeri kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari bala dan musibah, terkhusus kota kita Palembang ini dengan semaraknya Maulid dan Maulid dan Maulid. InsyaAllah rahmat Allah semakin besar, semakin banyak diturunkan, bala musibah dijauhkan oleh Allah, hati kita didamaikan oleh Allah, dihilangkan dari segala keburukan-keburukan dan didatangkan segala kebaikan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Miftah bab rahmatillah hadra ma fi minillah salatan wa salaman daimin ibdal kullu wa ala alihi wasallam wa ala. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan bi tafarruqan ma'suma wa la tafina wa la adbina an babika matruda aw mahruma. Allahumma ja'al hadha al-masjid علينا جعلنا وأحبابنا من الذين استمعوا من القول فاتبعنا حسنه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. قبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.